Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi rotasi di bagian rotasi dengan pusat bukan titik pangkal. Nah, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu nama saya Donvi Kampanye Sinaga dengan 3 NIM digit terakhir 140. Oke, di sini kita misalkan berarti karena ini rotasi dengan pusat bukan titik pangkal, berarti nanti untuk titik pusat rotasinya bukan di 0,0. Seperti itu. Nah, di sini kita misalkan ya, titik A itu X, Y diputar dengan pusat, eh, yaitu P, A, B, dengan sudut putar alfa. Sumbu koordinat siku-siku X, Y, ini ya, bisa sambil diperhatikan di dalam gambar ini, digeser sedemikian sehingga eh, pangkal O berhimpit dengan P. Nah, ini ya. Ini O-nya, ini P-nya, ini berhimpit seperti itu. Berhimpit ya di sini. Nah, dengan demikian terdapat sumbu koordinat siku-siku yang baru yaitu X-aksen, P, Y-aksen. Jadi ini membentuk siku-siku. Nah, dilihat dari sumbu koordinat baru ini, nah kita lihat, perhatikan gambar ini, didapat koordinat P-nya itu adalah di titik 0,0 dan A yang baru yaitu X min A, Y min B. Dan untuk A aksennya yaitu X double aksen, Y double aksen. Nah, setelah itu kita temukan formulasi dari rotasi dengan pusat P, A, B-nya, rumusnya. Nah, kita misalkan oleh salib sumbu baru, eh, peta A, X, X dikurang A, Y dikurang B, oleh rotasi RP alpha adalah A aksen, X double aksen, Y double aksen. Maka didapat formulasinya seperti ini. Mana X double aksen, Y double aksen sama dengan cos alpha min sin alpha cos alpha X min A Y min B. Dari sini, dari formulasi ini, kita dapat persamaan aljabarnya bahwa X double aksen itu sama dengan X min A itu dikali dengan cos alpha dikurang Y min B dikali sin alpha. Dan untuk double aksennya yaitu X min A sin alpha ditambah Y min B cos alpha. Nah, sehingga X double aksen dan Y double aksen merupakan absis dan ordinat titik alfa terhadap salib sumbu baru X aksen P Y aksen. Jika X aksen dan Y aksen adalah absis dan ordinat titik A aksen terhadap salib sumbu asal X O Y, maka hubungan koordinatnya adalah X double aksennya yaitu sama dengan X aksen dikurang A, Y double aksennya sama dengan Y aksen dikurang B. Seperti itu. Nah, setelah itu kita tinggal substitusikan persamaannya. Nah, sehingga kita dapat bahwa X aksen dikurang A itu sama dengan, yang ini ya, kita substitusikan nilai ini ke sini. Ya, oke. Sehingga dapat X aksen dikurang A sama dengan X dikurang A cos alpha dikurang Y min B sin alpha. Untuk Y double aksennya, yaitu Y aksen dikurang B sama dengan X min A sin alpha ditambah Y min B cos alpha. Nah, atau dalam bentuk yang lebih sederhana, kita bisa buat seperti ini. X aksen, X cos alpha, Y sin alpha dikurang A cos alpha plus B sin alpha plus A. Untuk Y aksennya yaitu X sin alpha plus Y cos alpha dikurang A sin alpha dikurang B cos alpha plus B. Nah, kesimpulannya jadi oleh suatu rotasi RP alpha peta dari titik X, Y adalah X aksen ini dan ini. Sama ya, sama yang ini. Oke, itu untuk eh, itu untuk rotasi dengan pusat bukan titik pangkal. Nah,
Sekarang kita lanjut ke teorema 6.5. Nah, katakan di dalam teorema ini adalah komposisi suatu rotasi dan sebuah translasi merupakan sebuah rotasi dengan sudut putar yang sama. Nah, untuk membuktikan ini kita konstruksi konstruksi awal ya, bahwa diberikan rotasi ini, rotasi R A alfa dan translasi S sama dengan A. Nah, kita buat garis G. Garis G ini yang melalui A dan tegak lurus dengan vektor A, di mana A itu tegak lurus dengan G, seperti itu. Nah, tentukan titik B sedemikian hingga vektor A-nya itu bernilai 2AB. Nah, buat garis H melalui B yang sejajar dengan garis G, H sejajar dengan G. Jika MG dan MH adalah pencerminan terhadap garis G dan H, maka MH dikali MG itu sama dengan translasi. Seperti itu. Nah, kita buat garis R melalui A yang membentuk sudut alfa per 2 dengan garis G, maka RA alfa itu sama dengan MG dikali MR. Untuk lebih jelasnya, untuk konstruksi awal ini, itu bisa dilihat pada gambar ini ya. Gambar 6.8 ini. Oke, selanjutnya untuk tabel pembuktiannya seperti ini. Untuk bagian pernyataan pertama, SAB dikali eh, RA alfa sama dengan MH dikali MG dikali MG dikali eh, MR. Nah, sehingga ini adalah premis atau definisi komposisinya. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita gunakan sifat asosiatif sehingga MH MG dikali MG MR itu sama dengan M, MH M dikali MG MG dikali MR. Nah, setelah itu kita lihat berdasarkan identitas kita atau pencerminan dua kali pada garis yang sama, maka kita peroleh eh, MG 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 itu sama dengan I, seperti itu. Nah, kita rotasi baru dengan pusat C dan sudut alfa. Nah, kita peroleh eh, MH MR itu sama dengan RC alfa. Sehingga hasil dari langkah 2 dan 3 dan 4 kita peroleh SAB dikali RA alfa itu sama dengan RC alfa, seperti itu. Jadi SAB RA alfa ini sama dengan RC alfa. Terbukti bahwa komposisi suatu rotasi dan sebuah translasi menghasilkan sebuah rotasi baru dengan besar sudut putar atau alfa yang sama, seperti itu. Itu untuk teorema 6.5. Sekarang untuk teorema 6.6 ya. Dikatakan suatu pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan sebuah rotasi sebesar alfa dengan pusat A pada G adalah suatu pencerminan terhadap sebuah garis melalui A dan membentuk sudut alfa per 2 dengan G. Nah, untuk bukti matematisnya, kita konstruksi awal dulu ya. Kita buat garis H. Ini untuk lebih pahamnya bisa perhatikan juga gambar 6.9 ya pada saat saya menjelaskan. Nah, di sini buat garis H melalui titik A sedemikian hingga sudut yang dibentuk oleh garis G dan H di titik A adalah alfa per 2. Nah, untuk tabel pembuktiannya, yang pertama ya, kita untuk premis awal, yaitu karena A itu elemen dari G, ya ya, karena A itu elemen dari G, maka RA alfa itu sama dengan MH MG. Seperti itu. Ini dari definisi rotasi sebagai komposisi dua pencerminan, ya. Untuk yang kedua, kita operasi kedua ruas dengan MG. Sehingga RA alfa dikali MG sama dengan MH MG dikali MG, seperti itu. Nah, berdasarkan sifat asosiatif, maka kita peroleh
MH dikali MG dikali MG sama dengan MH MG dikali MG. Nah, sifat identitas pencerminan pada garis yang sama, maka kita peroleh MG MG sama dengan I, identitas seperti itu. Nah, sehingga hasil penyederhanaan melalui langkah 2, 3, dan 4, kita peroleh RA alfa dikali MG itu sama dengan MH. Jadi terbukti ya bahwa RA alfa dikali MG itu sama dengan MH. Artinya suatu pencerminan terhadap garis G dilanjutkan dengan sebuah rotasi pusat A pada G sebesar alfa menghasilkan sebuah pencerminan baru terhadap garis H yang melalui titik A dan yang membentuk sudut alfa berdua dengan garis G. Oke, terima kasih.